Kita kan begini, jasad ini watak kaleta itu kan dari 4 unsur: tanah, air, angin, api, energi ya. Kemudian sebenarnya kan intinya itu sifat. Makanya ulama dulu itu koneksikan semua. Kalau api itu kan berdiri, angin ruku, air sujud, tanah kan duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau ruku huruf ha. Kalau sujud, ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda sahabat Kabak Kesrah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Bupati Kolaka beserta seluruh pejabat pemerintah. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat, Bapak Lurah beserta seluruh pejabat yang sempat hadir. Ada dari kepolisian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim mulai dari lantai 1 sampai lantai 2. Kalau ibu-ibu sudah bergerak, alhamdulillah memang urusan sudah selesai. Mudah-mudahan keberkahan ibu-ibu hadir di tempat ini dan apapun yang telah dikeluarkan demi terlaksananya maulid. Al-Qadiyat mengatakan, man a'zama dirhanan faqad sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun hanya 1 dirham, 1.000 rupiah atau 10.000 untuk terlaksananya peringatan maulid yang menyebabkan dibacanya atau disampaikannya sejarah Rasulullah, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sebenarnya sudah menyiapkan jalur laut. Tetapi saya minta untuk berubah karena jadwal saya di Makassar, biasanya naik motor ke Siwa baru ke lewat jalur laut, tapi kalau saya sih bawa motor ke Siwa harus tinggal di Siwa dan ada acara saya di Makassar. Makanya saya minta dan saya mohon maaf sudah agak merepotkan panitia dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hitungannya Bapak Ibu sekalian, terus terang saya itu kalau pergi ceramah 3 sebenarnya pantangan saya. Yang pertama dijemput, yang kedua jangan siapkan hotel. Karena hotel itu sebenarnya menghilangkan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menyampaikan isi amplop. Karena kapan sampaikan itu saya tidak akan datang. Itu wasiat guru saya di dalam ilmu tasawuf. Makanya agak berat. Dakwah seperti ini agak berat. Makanya pelayanan biasa-biasa saja. Tidak usah. Tapi panitia ini luar biasa, Pak. Saya berterima kasih dan mudah-mudahan itu dapatkan keberkahan. Jadi sitongannya ya waktu tinro. Ini adalah waktu tidur dan inilah waktu ceramah yang mungkin agak berat. Karena ukilalana agama tak, memang kita ada waktu yang disunahkan untuk tidur.
Sesudah sholat duhur sampai asar itu sunnah hukumnya kita tidur. Setelah asar sampai isya dan sesudah subuh itu sampai masuk waktu duha itu dimakruhkan. Magai karena di situ ada satu penyakit yang sangat berbahaya yang disebut di dalam kitabnya Nabi Musa dengan rihil ahmar. Rihil ahmar itu adalah angin merah dan inilah yang menyebabkan orang kena stroke, kanker dan juga mimisan. Itu sudah dari dulu ulama kita melarang karena itu hadis. Makanya ajak tetindro imun rina asara elatu isah. Tapi kadangkala pejabat itu waktu istirahatnya sehingga kadang di situ dia tidur. Makanya Rasulullah dari malaikat Jibril membawa satu obat doa dan itulah yang dipakai. Karena rihil ahmar ini tidak ada obatnya. Yang ada pencegahan dengan doa. Ini hujan. Mudah-mudahan ini berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la tabbat yada abi lahab wa tab ma gananhu ma'alhu ma kasab sayaslana ransadam fi jidiha khablum tabbat yada abi lahab wa tab ma gananhu ma'alhu ma kasab sayaslana ransadam idih khablum tabbat yada abi lahab wa tab ma gananhu ma'alhu ma kasab sayaslana ransadam Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma amin. Jadi angka pak buran apa turung alena malaikat Jibril lokko nabita karena cucunya Rasul pernah kena penyakit ini selama 3 hari 3 malam tidak bisa bangun. Nabi Musa juga kena penyakit ini sampai jatuh dari kursinya. Obat itu adalah satu doa. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbar. Ini yang harus dibaca. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Dibaca sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita tidak terkena penyakit rihil ahmar ini. Rasulullah sudah mengatakan ya'ti bi akhir zamani min ummati, nanti di akhir zaman umatku akan terkena banyak penyakit ini. Makanya nanti di rumah sakit itu banyak orang yang kena stroke ringan. Ini yang bahaya. Makanya saya sampaikan doanya, hafal itu. Kalau itu dibaca kata Jibril, maka engkau tidak akan kena penyakit ini. Nah, insyaallah sudah hafal. Pendek saja. Orang tua kita dulu karena diajarkan oleh para waliullah, itu para ulama-ulama dan para habaib itu mengajarkan ketika membuka pintu di waktu pagi jangan berdiri pas di tengah pintu. Biarkan angin dulu berhembus baru engkau membuka. Karena angin ini tinggal di 2 tempat. Yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di dalam WC itu jarang selamat. Itu kuncinya. Nah, makanya itu ilmunya orang tua dulu sudah ada sebenarnya karena yang mengajarkan waliullah. Tapi karena dia tidak tahu di mana dalilnya sehingga sering disalahkan. Mega denis sangi makada kega hadesana. Nasabak tahu pandriterio lo pak guru dia tidak kasih tahu ini hadisnya, hanya mengatakan tidak boleh. Bahasa Bugisnya pemali. Dia tidak mengatakan haram. Kenapa pemali? Karena kalimat pemalilah yang paling bijak untuk dipakai dalam agama. Kalau haram itu bahaya. Karena kalau tidak ada dalil jelas, maka itu dosanya lebih besar. Kalau dia mengatakan pemali, berarti ada bahayanya ketika lakukan. Makanya dari dulu mengatakan pemali sandre okodo pintue. Itu ada dalam hadis. Ada hadisnya. Bersandar di daun pintu. Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu sudah menyampaikan. Dia mengutip hadis dari kitab hadis itu apa yang dia pakai. Rasulullah pernah mengatakan siapa yang bersandar di daun pintu
maka dia mudah terserang penyakit dan akan menolak rezeki selama 40 hari. Itu makanya dikatakan pemali. Tidak apa-apa sandar. Itu dari dulu. Makanya kita di sini bermaulid. Ya. Allahumma alaina wala alaina. Padang kaki saya pakai campur bahasa Bugis ya. Iya. Kita hadir di tempat ini sebenarnya adalah untuk melakukan satu acara, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perayaan. Kalau perayaan kita mengatakan hari raya. Kalau peringatan berarti kita memuliakan. Karena ada nilai di dalamnya. Makanya ini penting. Jangan pernah mengatakan perayaan Maulid. Sebenarnya kita lakukan peringatan Maulid. Tapi ia tajamai ia sewe, tidak semua umat Islam sepakat. Ada yang menganggap ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Makanya kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap segala sesuatu yang baru, yang mengada-ngada, tidak ada diperintahkan langsung oleh Nabi, maka itu adalah kesesatan. Dan setiap yang sesat finnar, pasti masuk neraka. Jadi ya dalil kita pakai dan kita sependapat dengan ini, berarti semua yang hadir di sini, termasuk Pak Kabak Kesrah dan panitia dan seluruh imam, si bawa pacar ramai akan masuk neraka. Kalau ini yang kita pakai. Itulah sehingga ia rotau pandrita dia bagi bahwa sebenarnya dalil Maulid adalah sahih, itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasul menjawab, "Karena saya lahir pada hari Senin." Itu dalil Maulid. Magi tak puasangi asosining, maka Nabi nasabah asosining ujaji. Nabi memperingati kelahirannya dengan puasa sebagai tanda kesyukuran. Pertanyaan saya, as-soga tajaji. Biasa puasa hari Senin, Bu? Puasa apa namanya kalau hari Senin? Mestinya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran, maka cari hari apa kita lahir, maka puasakan. Coba. Kan Nabi taitanai, magi ta puasa asosining, maka dai Nabi ta nasaba asosining ujaji. Berarti sunnahnya puasa pada hari kelahiran. Pertanyaannya, as-soga terjadi Selasa, puasa hari Selasa. Itu puasa sunnah hari kelahiran. Maka dawa, salah nak tiak ustaz. Tu 5 puasa sini ngapo kak? Tidak salah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. 1 hadis tapi 2 hukum. Itulah ulama kita tidak pernah menyalahkan, karena dia melihat semua sisi penafsiran. Aga padilana koma puasa te soja janganna, tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Kehami pasuruan itu berpuasa setiap hari kelahiran. Dia kociati nakan nalah sama kaleliang, asam urat, kolesterol, tekanan, termasuk kanker, maka puasa pada hari kelahiran. Insya Allah itu dijaga. Itu barakan. Cuma masalahnya mega ini deniris sangat soja jengeta. Termasuk yang punya hari kelahiran tanggal lahir 12 9 bulan 9. Hati-hati.
Tanggal 3 bulan 3, tanggal 7 bulan 7, itu biasa guru sekolah yang kasih. Sebab itanito ngotot tak, tanggal Asia kena jaji, nasa dewisan. Ulah siaga, nasa ulang apa. Nah, makanya ditulis tanggal 4 bulan 4. Nah, biasa begitu. Guru Nabi Malengi, maka lebih aman puasa pada hari Senin. Yang tidak tahu. Kenapa? Karena puasa pada hari Senin, kemudian minta berkahnya, itu bisa menjadi obat untuk kita. As-Sokamisi, kenapa puasa? Karena di situ pahala di store, doa di store. Makanya komilodongi asosining itu belum dilapor, Selasa belum dilapor, hari Rabu belum dilapor, hari Kamis baru dilapor. Mega tahu berubah-ubah. Asosini milau sepeda, Salasa milau motor, Oraba milau oto. Malaikat juga pusing. Karena belum dilapor toh. Iya Pak. Agama itu butuh ilmu Pak. Cuma ada doa yang memang langsung, tidak menggunakan perantara. Itu pintu langit langsung terbuka. Hanya 6 malam dalam 1 tahun. Malam 1 Rajab, karena di situ nurnya Muhammad pertama dimasukkan ke dalam perut Amin. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah itu hari Arafah, malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Orang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya kalau malam Lebaran begadang sampai pagi beribadah, tafakkur, sholat, ngaji, zikir, lakukan itu sampai pagi. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah karena Allah, kalau dia meninggal pasti jasadnya hilang di kubur. Itu ulama sudah buktikan, termasuk guru Taqi Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah, itu jasadnya langsung hilang. Ini ilmu dari para wali. Makanya saya sampaikan, biar bukan ulama yang mengamalkan, kalau dia mampu jangan tidur pada 6 malam itu, istiqamah, hanya beribadah. Makanya jarang ulama kita dulu itu keluar khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena dia begadang 1 malam penuh. Mak doja matoki ini tapi mana subuh rasa. Manfaatkan itu. Itu 6 malam. Nah, kemudian, tidak usah terlalu jauh dulu. Saya ini kasih tahu begini, bahwa Iyarona Bikta itulah dalilnya sebenarnya maulid. Kenapa kita bermaulid? Karena Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya dengan puasa. Rata-rata memang Rasulullah itu ketika bersyukur dia puasa. Syukurannya Nabi itu puasa. Kalau kita syukuran tak potong ayam dan potong kambing, makan. Syukuran kita itu makan-makan. Kalau Nabi syukuran puasa. Sebaliknya memang. Makanya kita itu dengan Rasulullah beda sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Tapi bersyukurlah. Kita diminta untuk bersedekah. Nah, sebab ya komeloki perhitungkan mana yang lebih besar pahalanya, memanggil orang sholat dan mentraktir orang makan. Mentraktir orang makan lebih besar pahalanya. Bikin angkai papite Pak. Kaya lebih remuli itelo masampajan nanya muli itelo manre, lebih besar pahalanya panggil orang makan. Makanya ada sunnah yang dilupakan, sunnah mentraktir. Iya. Kenapa? Coba kita hitung. Dipanggil ke orang sholat, ya kuyoli itelo masampajan. Pada saat dia sholat, kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi orang itu tidak dikurangi pahalanya. Tapi sholat berikutnya tidak mungkin kita dapat lagi. Karena hanya pada saat kita panggil itu. Itulah sehingga muazzin itu lebih banyak pahalanya daripada imam. Iya. Itu ada kaitan kajiannya semua Pak. Kenapa muazzin lebih tinggi janji pahalanya dibanding dengan imam? Karena muazzin yang pertama tidak pernah terlambat.
Kalau imam biasa terlambat. Ya, biasa kita runtuh Pak Bat terlambat. Pura pi bat nangka. Tidak ada toh? Karena dia yang azan. Yang kedua, muazzin itu sempurna sholat sunatnya. Iya. Kalau imam biasa mau nanti orang mau kamat baru datang. Juga sudah begini-begini kalau apa kepala tidak muncul. Iya. Tapi memang imam itu harus lewat dari sini. Kalau dia masuk ke sini atau dari sana masuk ke sini, jangan lewat pintu depan. Pintu 3 ini. Imam itu punya jalur khusus. Maka dia tahu pandai tepat hakiki. Ya kongka imam nalalan namonola, tanya lalan na makmunna, tidak akan dikalahkan bacaannya oleh makmumnya. Itu. Dan hafalannya pasti kuat. Nah sebab barakah dan itu makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat di pintu makmum, tidak pernah. Selalu dia lewat di pintu khusus. Nah payati mange ajak lalu nasam paja sunnah aku mesti kibolana. Kayak bolan emang bukan di rumah yang tempati, tapi ini yang di samping. Itu rumahnya Rasulullah. Ambil sajadah, letakkan di situ tempati sholat sunat. Nanti ikamat baru masuk ke dalam masjid, selesai doa bersama, kembali masuk ke situ. 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ tidak keluar dan selalu minta berkah kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, maka ketahui dia tidak akan mati kecuali ketemu Rasulullah. Itu janjinya. Yaitu ampai angkat tuh hadiah khusus untuk imam. Cuma kadang orang tidak pakai. Kemudian yang ketiga, saya karena di sini banyak imam, saya kasih tahu, saya pernah belajar tasawuf imam itu hampir 1 tahun, tapi tidak khatam. Makanya saya tidak pernah jadi imam. Saya itu pantang betul jadi imam. Kalau disuruh jadi imam, saya bilang kau panggil saya ceramah bukan jadi imam. Kalau kau panggil saya imam, saya tidak datang. Makanya ini tempat imam ini kenapa 2 lapis, Pak? Mihrab itu. Jadi masjid ini bahasa Arabnya masjid. Tempat imam ini bukan masjid, itu mihrab. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab." Itu disebut. Tapi saya tidak bahas dulu itu, Pak. Bahaya kalau ini dibahas. Nanti semua dapat ini ya. Kalau itu khusus imam sebenarnya itu hadiahnya. Kemudian jadi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini sebagai rahmat, pemase meraja. Maka orang yang tidak bersyukur dengan rahmat ini, maka itu adalah sungguh orang yang merugi. Makanya Syekh Al-Maliki mengatakan, "Nareko angka tau makada, magi mau maulu." Sebenarnya orang itu berkata, kenapa kau bersyukur Rasulullah lahir? Coba. Ya kau kata podangi, maka mana kau mau maulu? Sebenarnya orang itu mengatakan, kenapa kau bersyukur Rasulullah lahir? Maka jawabannya cukup simpel. Saya bersyukur karena dia adalah rahmat. Kesyukuran saya itu adalah tanda keimanan saya. Selesai, itu saja. Jadi tidak usah diperdebatkan. Karena dari sononya sampai sekarang orang akan berdebat. Sampai kiamat tidak akan berhenti. Karena makanya guru tekali si dendreng. Ia kongka aga-aga na taulino memaki buai tetap cecawali. Ditarik ke hal yang buruk bisa. Ditarik ke hal yang baik bisa. Handphone buatan manusia. Maka bisa digunakan untuk hal yang baik. Bisa lari kepada hal yang buruk. Makutih tergantung manusianya. Ni kau tahu nasa Pak Beliang HP Ustaz, tania HP Pak Beliang, tahu maka tania. Iya, karena apapun yang kau bilang itu dia akan bilang di situ. Mau dari talipongi, kendoni, asal kena lalang, padahal kamu piu kebolan. Nah, ini jadi salah. Inilah jadi tania HP Pak Beliang, tahu maka tania ni. Maka Anda manfaatkan untuk apa? Itu. Kemudian Rasulullah itu punya mukjizat pada saat dia lahir. Dan kelahiran Nabi, saya baca di beberapa kitab, itu tidak melalui jalur kelamin. Jajiro Nabi Tajaji, dia tidak melalui kelamin, tapi dia dari lambung sebelah kiri bagian bawah.
Makanya Imam Malik pernah mengatakan, kalau ada orang mengatakan Rasulullah lahir dari jalur kelamin, maka boleh dia dibunuh. Itu Imam Malik itu. Itu Imam Malik penghargaannya kepada Rasulullah karena dia tinggal di Madinah. Itu tidak pernah pakai sandal di Madinah. Kecuali dia keluar dari Madinah, maka dia akan pakai sandal. Kalau dia di dalam kota Madinah, di dalam lokasi Madinah, dia tidak pakai sandal. Ketika ditanya oleh muridnya, mari dia tas sandal. Ada jawaban Imam Malik, saya tidak pakai sandal karena menghargai, karena di bawah ini ada jasadnya Rasulullah. Coba. Makanya ulama-ulama kita dulu itu ilmu hakikatnya luar biasa, sehingga adabnya tinggi, walaupun ilmunya sedikit, orang sedikit ilmunya, tapi ketika adabnya bagus, maka itu berkah. Yang sekarang jadi masalah, ilmunya banyak, adabnya hilang. Kenapa? Karena dia belajar agama melalui YouTube. Ilmunya pindah, tapi adabnya tidak. Orang yang belajar di pondok, duduk di hadapan kiainya, ilmunya pindah, kemudian juga adabnya pindah. Tapi belajar di YouTube, biar tidak pakai baju, pakai celana pendek, angkat kaki di kursi, bisa dengar ceramah. Ini ilmunya pindah, tapi adabnya tidak ada. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Makanya dari situlah ulama kita selalu mengatakan harus menyambung sanad. Menghadirkan penceramah itu memang penting, Pak. Paling tidak kalau ada ilmunya kita dapat, kita bisa bertemu langsung untuk mengambil ilmunya. Makanya saya selalu sampaikan, teman-teman sahabat-sahabat NU di Sidrap, jangan pernah mempersulit orang untuk mendapatkan ilmu dari kita. Makanya saya itu tidak disembunyikan, Pak. Ilmu yang saya pernah pelajari itu saya kasih tahu semua. Ini kecuali ada memang yang biasa disalahpahami, saya tidak keluarkan itu. Karena mudaratnya lebih besar kalau orang salah paham. Kemudian, apa mukjizat kelahiran Nabi? Ketika Rasulullah lahir yang pertama, Maktu As-Sur, Nabi itu lahir itu sudah terpotong tali pusarnya. Nabi itu tidak punya plasenta. Yang sekarang kan sudah ada banknya, toh, bank plasenta. Itu di London. Kalau mau simpang uang di simpang bank plasenta kita di London, itu bayar kayaknya kalau tidak salah 80 jutaan. Itu menitip plasenta di London. Tapi kalau nanti umur 40-50 tahun kena penyakit, termasuk ada kerusakan organ, pesan itu kembali dibawa pulang, cukup 1 senti, digunting, kemudian direndam di air hangat, sampai berubah menjadi kuning, kalau kemudian diminum airnya. Orang yang minum air plasentanya itu, kalau orang stroke, hanya 3 hari sudah bisa berjalan kembali. Itu kan sudah ada sekarang. Orang tua kita dulu itu pakai. Kalau anaknya sakit perut, dia ambil air, siram pusarnya, baru ambil airnya, dia kasih minum. Dari mana dia belajar? Itu pasti wali yang ngajarkan. Wali Allah yang kasyaf. Karena ini belakangan baru ketahuan bahwa ternyata plasenta itu bisa menjadi obat, karena di situ adalah pusat energi di tubuh manusia. Itu makanya pejabat-pejabat sekarang kan banyak konsumsi plasenta rusa. Banyak plasenta rusa itu kan untuk kekuatan fisik, yang bolak-balik itu naik mobil, naik pesawat apa, biasa konsumsi plasenta rusa dengan harga kurang lebih 80 juta kalau tidak salah, yang 1 botol itu. Itu. Jadi kami mati situ kan nampak pura natarong ngipong Allah Ta'ala. Orang tua dulu kita itu simpan betul itu. Cuma masalahnya ternyata kalau lama itu selnya rusak. Jadi ini plasenta harus disimpan pada suhu minus 1900 derajat. Dan satu-satunya bank yang ada bisa menyimpan ini hanya London. Nah itu. Jadi itu obat. Tapi tidak usah jadi permasalahan. Kalau plasenta ibu sudah tidak ada, anak-anak kita sudah tidak ada, ternyata ditemukan sholawat kepada Rasulullah itu menghidupkan sel yang mati dalam tubuh.
Kalau kita kaji lebih mendalam, tapi saya tidak tuntaskan di situ ya. Kita kan begini, jasad ini watak kaleta itu kan dari 4 unsur: tanah, air, angin, api, energi ya. Kemudian sebenarnya kan intinya itu sifat. Makanya ulama dulu itu koneksikan semua. Kalau api itu kan berdiri, angin ruku, air sujud, tanah kan duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau ruku huruf ha, kalau sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Coba gitu. Jadi berdiri a, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itu Muhammad. Tapi dia adalah Nurul Muhammad. Makanya ulama dulu mengatakan ia tuh sampajangena sebenarnya Ahmad. Ahmad itu adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu adalah rahasia, dan rahasia itulah yang diciptakan dari nur. Makanya Allah katakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada apa-apa yang saya ciptakan di muka bumi. Itu. Makanya salawatnya juga kan ada 2. Ada sallallahu ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tahu nahwu sharaf pasti bedakan itu. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu mudhari'. Kenapa beda? Kenapa ada bentuk lampau? Bukan bentuk sekarang dan akan datang. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, nurnya dulu. Salawat kepada nurnya Muhammad itulah sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi. Makanya kumak barasan kita nak pakat deh akan baca sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma salli, karena yang disalami adalah nurnya. Nah, ini supaya jangan salahkan. Ada juga kan kalimat di dalam barasanji anta nurun fauqa nurin. Ini dianggap ini musyrik. Masa dia ada cahayanya Rasulullah di atas cahaya Allah? Itu keliru. Imam Ja'far menganggap anta nurun fauqa nurin itu ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika disuruh malaikat Jibril mendampingi sampai ke Sidratil Muntaha, itu tidak bisa. Jibril hanya mengatakan saya hanya sampai di langit ke-7. Rasulullah mengatakan dampingi saya Jibril, kumpulkan semua kekuatanmu supaya kau bisa mendampingi saya, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Kemudian Jibril mengumpulkan sayapnya yang 360. Itulah kenapa 360 hari dalam 1 tahun. Nasi tiba panina malaikat Jibril na pakai, kemudian dia kibaskan, dia bisa putari bumi ini sebanyak 7 kali. Tapi 360 sayapnya dia kumpulkan, dia tidak bisa melangkah naik. Maka naiklah Rasulullah tanpa didampingi oleh Jibril. Dari situlah muncul kalimat anta nurun fauqa nurin. Jibril adalah nur, tapi lebih tinggi nurmu daripada dia. Nah, itu intinya di situ, Pak. Makanya kalau orang tidak paham biasa dia salahkan, anggap ini kemusyrikan. Saya ceramah sampai jam berapa? Ya, sampai lutut saya sakit ya. Kalau wah jangan Pak, jangan sampai asar. Jadi ini makanya sitongena itu Nabi tahu luar biasa. Makanya kita ini kan terbuat dari situ. Kepala ini mim, dada ini ha, pinggul ini mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Salat itu Ahmad, tubuh ini Muhammad. Menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad, itulah hambanya Allah. Yanatuna kada Muhammad mas sempajang, nuru Muhammad sempajang. Orang Bugis katakan itu napa terekakan. Saya tidak. Yang penting paham. Nah, itu saja. Tidak salah itu. Ini kan dari situ. Makanya orang tua dulu mengatakan begini, iya tuh nabi pamulari hakiki pacapura di lahirannya. Benar.
Karena Nabi yang pertama diciptakan Nabi Adam. Tapi ketika Rasulullah ditanya, kapan engkau menjadi Rasul, menjadi Nabi? Rasulullah mengatakan, sebelum Adam diciptakan. Makanya ketika Nabi Adam itu di surga mau menikahi Hawa, maka sholawat adalah maharnya. Dari situ kesolawatnya Nabi Adam, cari itu, itulah yang menjadi nikah batin. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cari itu. Makanya Nabi Adam itu rindu sekali. Muda nilada, melo siruntuk Nabi tak. Karena dia tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah. Di dalam surga dia merindukan wajah Rasulullah. Karena jauh sekali. Tapi Allah kabulkan doanya dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ketika dia melihat wajahnya. Secara fisik dia ketemu Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Makanya ini kenapa Rasulullah itu dipertemukan ketika Nabi Adam meminta dengan membaca doa marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Makanya maka dia Nabi ta nigi pasiruntu iduekan ukinduk limanna ketika namaku disebut di dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia cium ke hidungnya dan usapkan ke matanya 3 kali. Sambil membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Tapalan? Belum juga. Kalau tidak hafal itu Bu, pakai yang kedua. Ada doa yang kedua itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pakai itu, baru usapkan ke mata. Itu juga. Kalau masih tidak hafal itu, pakai yang paling gampang. Kalau berwudu, ketika membasuh muka pada basuhan kedua jangan tutup mata, buka, niatkan itu obat untuk mata. Ya kau demo patulai maka dawe mapakka mata Pak Ustaz. Pakai yang berikutnya. Apa? Ketika membaca Al-Qur'an, ketika dibaca dapat ayat yang membunyi Sami'un Basir. Sehingga di situ letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu. Kemudian masukkan ke langit-langit. Baru baca sholawat, tarik ke sampai ke kuping telinga. Baru tindis. Kalau sudah berdengung, baca la haula wala quwata illa billah. Orang itu tidak akan buta dan tidak akan tuli hingga dia meninggal. Itu janjinya. Kalau masih belum bisa, pakai yang terakhir. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Selesai. Itu yang paling gampang. Iya. Kayaknya saya sampaikan, orang yang membaca Al-Quran jangan pakai kacamata. Setelah mata mulai kabur, maka langsung berdoa. Ya Allah, terangkan dan kembalikan penglihatanku karena saya masih ingin membaca Al-Quran. Matanya akan kembali normal itu. Cuma kalau sudah pasang kacamata, maka dia akan kabur selamanya. Itu caranya supaya doa diijabah. Makanya orang tua dulu itu tidak buta matanya, tidak pakai kacamata. Begitu. Ini cuma anak-anak kita kadang baru SD sudah pakai kacamata gara-gara handphone. Ini bahaya juga. Kemudian, apa mukjizat kelahiran Nabi? Saya bahas terlalu jauh. Yang pertama, ketika Rasulullah lahir tadi adalah tali pusarnya sudah tidak ada. Yang kedua adalah terhitan. Jadi Nabi itu sudah dihitan memang. Itu sudah bersih. Sudah disunat pada saat dia lahir. Langsung itu alami. Ada orang seperti itu, ada beberapa itu. Diberikan keistimewaan. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu padam. Nah, ini yang dicari ulama. Kenapa padam? Ternyata ada mukjizat yang keempat. Pojok Ka'bah itu ada suara yang keluar terdengar. Hanya orang-orang Arab yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu yang dengar. Di pojok pertama, ayat yang terdengar adalah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Iya na ayat nasat tau pandritayolo ayat si jejen na nabitta. Kalau orang pindah rumah baru disuruh baca di pojok 4 rumahnya. Namona tunua pitawe ya tu boleh de tonan riapi. Itu berkah. Makanya orang tua dulu azan. Ulama kita azan. Kenapa azan? Menyembunyikan ayat itu. Karena kalau dia baca, orang ambil ilmunya. Tapi kalau dia azan, orang tidak bertanya. Ini kuncinya. Nah, ini kalau dipanggil acara syukuran pindah rumah, langsung 4 sudut baru di tengah. Kenapa azan 5 kali? Sebenarnya pemilik rumah juga dikasih tahu. Kalau kau tempati rumahmu 5 kali kau azan. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi cuma pindah rumahnya azan, setelah tinggal tidak pernah azan lagi. Ini jadi masalah. Nah, itu ilmunya orang tua dulu begitu. Dan itu diajarkan langsung oleh ulama. Kayak saya tadi mengatakan, di sini kan ada pasar, dekat pasar. Ia tuh yang menahan rezeki itu kan di kitabnya Imam Sarnuji ini. Bahkan ada di kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang menahan rezeki itu yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sampai maghrib. Sesudah asar, membiarkan jendela terbuka sampai maghrib. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasa kan begitu. Kacamatanya dia gosokkan di bajunya. HP-nya dia gosokkan layarnya di baju. Atau dia kasih begini keringatnya. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Makanya kalau penjual-penjual jangan coba-coba lakukan itu. Yang paling banyak ibu-ibu kalau ambil gelas ada debunya, dasternya dia tarik. Itu menolak rezeki 40 hari. Kemudian pakaian yang sudah dipakai dengan mau dicuci. Kan biasa begitu. Dibuka pakaian, besok mau dicuci. Tapi dia gunakan sebagai lap. Dengan alasan mau dicuci besok. Jangan sekali-kali pakai baju itu untuk mencari rezeki. Tidak bakalan berhasil. Itu sudah disampaikan para ulama. Jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Dan jangan coba-coba motong kuku di dalam kamar. Karena pasti ditempati jin. Karena kuku itu dibawanya ada jin. Ketika kukunya lepas, jinnya tinggal. Itulah sehingga banyak rumah yang panas ditempati. Itu Rasul sudah sampaikan. Kalau potong kuku mulai kanan. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ibu jari. Baru pindah ke kiri juga demikian. Kaki dari kanan langsung ke kiri. Kenapa? Supaya kita tidak kena penyakit kulit. Termasuk pano dan yang lain-lainnya. Itu obatnya. Makanya disunnahkan bagi laki-laki mandi pada hari Jumat, berwudu sempurna baru potong kuku. Jangan potong kuku dulu baru mandi. Kenapa? Setiap kuku yang lepas dari tubuh kita dalam keadaan suci tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu ada di kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah. Ini kadang kita akan kebalikannya, potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu kebalikan. Ini dan ilmunya itu sebenarnya ulama kita begitu, dia mencari pedilannya. Makanya sering juga saya sampaikan, kalau makan sahur Pak, jangan makan sahur jam 3. Makan sahur itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut sahara. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu waktu. Makanya sahara itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut makan sahur. Artinya makan di waktu sahara. Itulah kenapa Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Nah, jadi kalau mau makan sahur pas imsak, makan sahur. Yang paling bagus. Imsak itu kan belum masuk subuh ya. Tidak sama kalau di Saudi. Imsak itu pas azan subuh. Indonesia kasih pindah 10 menit. Imsak 10 menit sebelum masuk subuh. Makanya di situ waktu paling bagus makan sahur. Dia bilang baik, tidak kenyang itu Ustaz. Sedikit waktu gampang. Jam 2 malam makan 3 piring, tapi jangan niatkan sahur.
Makan saja. Nanti menjelang subuh, imsak, ambil kurma 1 biji, air 1 gelas, niatkan sahur. Kita dapat waktunya, kita dapat berkahnya, kita juga dapat sunnahnya. Makan sahur dengan menggunakan kurma. Nah, begitu caranya. Bukan mengakali agama ya, tapi bagaimana mendapatkan keutamaan dalam agama. Di ulama kita begitu. Indonesia memang pintar Pak. Kalau dia makan sahur, dia kasih pindah waktu imsak, jangan bersamaan subuh. Nah sebab macapa ki. Imsak itu ditambahi mopa. Ia rae, dia ambil kurma 1 biji, karena kurma itu nanti jadi obat ketika ganjil. Kalau tidak, ganjil tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Makanya kalau mau dapat ilmunya para habaib, saya kemarin silaturahmi dengan beberapa Suryatul Rasul, dia sampaikan, kopi kami nih Pak Ustaz, kalau orang minum tidak akan kerasukan jin. Itu hadis Bukhari Muslim Pak. Minum kopi itu tidak akan jin, tidak akan mempengaruhi. Bahkan ada ulama mengatakan guna-guna pun tidak. Itu Bukhari Muslim kalau minum kopi. Tapi bukan kopi sembarang. Bagaimana caranya? Ambil kopi biji, kemudian digoreng, beli kurma ajwa 7 biji, campur dengan itu. Karena hadisnya mengatakan siapa yang makan atau minum air kurma ajwa 7 biji setiap pagi, maka jin tidak akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi begitu caranya. Nah, ini ilmunya. Itu kan dipakai. Kalau kita kan beli kopi baru diminum, oh tidak, bukan itu caranya. Jadi beli kopi yang masih bijinya ada, aja neprepa berek. Nah, yang masih bundar itu. Kemudian kita yang goreng. Tambah ambil kurma ajwa 7 biji. Itu kan hadis Bukhari Muslim. Dicampurlah dengan kopi tadi, baru digoreng. Jadi setiap minum kopi tidak akan kerasukan jin, karena di situ ada 7 kurma ajwa di dalamnya. Itu ilmunya. Ini rahasianya para habaib. Tapi saya kasih tahu. Tapi dia penjual kopi jangan marah-marah ya. Lawai ini Pak Ustaz dia nalaku kopi tak wakir. Tidak. Ini saya kasih tahu untuk para imam. Ya. Kemudian ini tadi 7. Makanya kayak Halil Bangkalan Madura, salah satu ulama khas kita yang merupakan guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya sudah mengajarkan itu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qul ja'al haq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Laqad ja'akum. Yang laqad ja'akum ini disebut dengan ayat Al-Husni. Maka dia guru ta simak na tau pandri itu. Ya nangka tahu na baca mui ko pure mas sampai subuh kapitu de na mati itu nadapi mangaribi. Iya kona pure mas sampai jam mangaribi na bacai atau sudah sholat asar karena petang. Sudah sholat asar atau maghrib kemudian dia baca 7 kali, dia tidak akan mati hingga subuh. Maka tapi kuni kumi mati Ustaz, nah lupa baca. Iya. Karena itu jaminan. Itu ayat yang dipakai orang untuk papalampe sunga. Itu. Maka itu teh simak atau pandai. Karena 7 padilannya Pak. Tafsir Asyawi itu dalam Imam Asyawi menyampaikan. Yang pertama dipanjangkan umur. Yang kedua tidak kena fitnah dunia. Ini yang banyak kena orang. Yang ketiga tidak akan dapatkan musibah. 70 kan sama-sama haji, iya, sama-sama sedekah, tapi ada waktu istimewa. Kenapa subuh itu istimewa? Bahkan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena di waktu subuh itu ketemu 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah datang. Makanya jam 4 itu ayam bunyi, karena di situ turun malaikat, dan bayi-bayi pasti bangun karena dibangunkan oleh para malaikat. Nah,
Itu intinya. Makanya anak kita itu sebelum subuh pasti bangun. Kalau ada anak sebelum subuh tidak bangun, kasih bangun cepat. Karena kenapa? Bodoh nanti dia kalau besar. Tapi ibunya biasa marah, cepat sekali bangun, ini kita apa? Ini yang jadi masalah. Karena tidak tahu. Jadi penting. Makanya kenapa sholat subuh? Karena malaikat penjaga siang, ya malaikat jaga aso angkanino. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Ketemulah dua di waktu subuh ini. Makanya dikatakan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena dua kelompok malaikat ketemu. Ketika sedekah pada waktu itu, dua kelompok malaikat yang mendoakan. Maka itu yang sedekah subuh itu bagus. Ada juga yang mengakali, Pak Ustaz, saya sedekah subuh niatkan saja. Satu kali saya sedekah 500.000 tapi 1 bulan, setiap tanggal 1. Daripada saya sedekah 5.000 setiap subuh. Lebih baik 1 kali saja. Saya bilang, pahalanya besar, tapi rugi dalam doa. Karena malaikat itu makhluk terhormat. Kalau kau sedekah, dia doakan. Kalau tidak, dia diam. Kan begitu. Sedekah subuh ini malaikat berdoa. Dia bilang istirahat 29 hari. Nanti 1 bulan berikutnya baru berdoa lagi. Selesai. Kita yang rugi. Makanya Nabi mengatakan amal yang paling disuka oleh Allah yang berkesinambungan. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Biar 2.000 yang penting rutin. Malaikat capek. Sesekali bikin capek malaikat, Pak. Datang anak yatim, kasih, berdoa lagi, kasih. Datang misi, kasih lagi. Datang celengan, kasih lagi. Datang orang minta, kasih lagi. Biar tak 1.000. Bila malaikat, dicatat lagi. Malaikat kan itu dalam hadis sampai dia lelah. Rasulullah mengatakan, bahkan malaikat itu mengeluh. Kami belum selesai mencatat ya Rasul, dia melakukan lagi kebaikan. Belum selesai mencatat ya Allah, masih saya tulis ini pahalanya. Tapi dia melakukan lagi sampai dia capek. Malaikat saja, Pak, makhluk yang tidak terbatas itu bisa terbatas dengan pahala umatnya Rasulullah. Itu makanya aja temaseke. Kanya sakka, wakka, seke, rakka. Gitu. Itu kata seke oke. Hah? Iya, kami tahu Pak Kikiri gala tembok rako kalau bocakong. Tidak, pokoknya diminta, tidak mau. Tapi memang begitu, Pak. Umatnya Rasul begitu. Jarang itu yang ambil semua paripurna, jarang. Ada yang rajin sholat berjamaah tapi malas bersedekah. Ada yang rajin sedekah tapi malas sholat berjamaah. Ada yang songkoknya rapat, sarungnya panjang, tapi banyak tetangganya yang tidak berku ngomong sama dia. Ada juga yang tidak pernah didapat pakai sarung, pakai celana pendek, tapi bagus akhlaknya. Begitu itu aja Nabi. Kayaknya Rasulullah itu akan berikan kita syafaat. Maka bersyukurlah kita umat terakhir, kata Nabi. Engkau adalah umatku yang terakhir, tidak lama dihisab di alam kubur. Umurmu juga tidak panjang-panjang karena saya sudah minta jangan kasih panjang umurnya umatku. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, hanya antara 60-70. Jangan terlalu lama. Nanti dia terlalu lama dia melakukan dosa, banyak sekali dosanya. Makanya Pak, kalau umatnya Nabi Isa sampai 900 sampai 1000 tahun. Ada umatnya Nabi Musa sampai 2000 tahun umurnya. Kalau tukang judi 2000 tahun, berapa tahun dia main judi? Kalau umatnya Nabi cuma 60 main judi, Pak, paling tinggi 10 tahun. Karena tidak bisa milari kalau lewat dari situ. Makanya Nabi berdoa. Kamu ini penting. Dengarkan ini. Ini doanya Nabi yang bahaya. Karena orang tidak paham. Jangan biarkan umatku jauh darimu ya Allah. Ketika dia tidak datang dengan kenikmatan, maka panggil dia dalam keadaan kesusahan. Coba. Aja tapalaba i umakku po madela pulukuidi. Ia kota lingi dalik nadena lau alimnya susah. Coba. Makanya hati-hati ibu-ibu. Majelis taklim ini saya kasih tahu. Kalau tenang-tenang sama suaminya, nikmat datang silih berganti. Perbanyaklah sujud. Karena kapak di atas sempajang pasti akan datang musibah. Karena Nabi yang minta.
kalau dia tidak datang kepadamu di saat kau beri nikmat, maka datangkan kesusahan supaya dia datang kepadamu. Karena Nabi tidak inginkan umatnya jauh dari Allah. Coba. Makanya buat ibu-ibu ya kau makan jaki si keluarga tak. Suaminya sangat sayang. Enak kehidupannya. Rezekinya datang. Usahakan tambah rajin ibadah. Bangun tahajud. Paksakan diri. Kenapa? Supaya kita terus dijaga dalam keadaan kesenangan. Tapi narek kode, maka tunggu pasti ada masalah. Makanya mega tahu pak, dia nang kana sempejat tahajud, sisa na salingku lakain na napay moto. Kan begitu? Nanti selingkuh suaminya berbau, subhanallah, 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 ya Allah. Tiga suruh kok. Karena pada saat kau senang, tidak sujud, maka Allah paksakan kau datang dalam keadaan susah. Karena Nabi minta jangan biarkan dia jauh darimu. Makanya orang kemarin selalu mengatakan, walaupun saya mungkin di luar pendapat itu, dia mengatakan Palu diazab dengan adanya likuifaksi dengan gempa bumi. Saya mengatakan Palu dirahmati. Kenapa? Karena Nabi sudah janji 7 orang yang mati tidak akan diperiksa. Semua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang tertimpa bangunan. Yang kedua orang yang mati tenggelam. Orang yang ketiga orang yang mati karena tertimbun longsor. Semua yang mati tidak lepas dari 3 ini. Coba. Saya mengatakan pandangan mata kasat kita mengatakan itu musibah. Tapi umatnya Nabi diselamatkan di situ. Dengan kematian mati syahid. Makanya kau tahu mati lagu selama itu pak. Itu mati syahid. Cuma kau lama maka dagan aku tahu lomi boto nalalungi polisi na mali na mata. Mati salah itu. Ini. Kemudian mujizat Rasulullah ketika dia lahir. Mulai dari api tadi di benua Faris padam, kemudian matanya sudah bercelak. Jadi makanya sunnah sebenarnya menggunakan celak. Ibu-ibu saya tanya, jangan coba-coba pindahkan alis. Jangan. Itu tubuh kita bu, hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai. Mata dipakai, bukan dimiliki. Suatu saat Allah akan ambil apa yang dia pinjamkan. Kalau hak pakai berarti pinjaman. Kalau pinjaman jangan pernah rubah karena pemiliknya akan marah. Kan begitu. Kenapa orang yang pindahkan alis itu dilaknat? Karena kau rubah pinjaman Allah. Akhirnya. Coba geretin reng atau Fortuner na bali bolatan apa tatolay kacespio motor mio. Pasti marah. Kan begitu. Sama aja dengan alis yang lurus dikasih bengkok. Kan ada begitu, lurus alisnya, dia kasih bengkok naik, cukur, kasih bengkok, baru kasih spidol. Bilang cantik Pak Ustaz kayak India, itu Joda Akbar begitu. Iya, Joda Akbar keturunan Arab dan Mongol, makanya hidungnya tinggi, jidatnya lebar, mukanya lonjong, matanya bulat dan hitam, bulu matanya lentik. Kemudian alisnya tebal dan memang lari naik karena pola matanya Arab. Kita orang Bugis. Jidat cek pilih ma ponco ingat penyak. Mata macika sada cek dek bulu mata ma ponco. Dicukur dikasih belok mata na pada ma sampak bermotor tasye. Kayak model motor itu. Makanya ndak cocok. Kecuali suami tak bilang, ku suka sekali lihat perempuan yang naik alisnya 1 turun 1. Tapakon ya roh. Lakai gimpe to iya tuh. Iya. Makanya dilarang dalam agama bu. Boleh mempercantik tapi jangan merubah. Itu agama mengatur itu. Ingat bu ya. Iya. Detok agak kowe. Nggak ada ibu. Alhamdulillah. Cuma ibu-ibu di sana yang banyak. Di sini tidak ada. Yang majelis taklim ini selamat karena sudah dengarkan ceramah bolak-balik.
Insya Allah. Makanya pelihara itu, syukuri apa yang diberikan oleh Allah, karena di situ ada kenikmatan besar yang disimpan oleh Allah. Ajak terubai, kecuali suami yang minta ya rubah. Bahaya juga kalau suami yang minta, nanti dia bertanggung jawab. Tapi jangan bisik-bisik suaminya, Pak, minta dulu kasih pindah ya, jangan. Tidak boleh. Makanya perempuan sebenarnya itu enak. Dari pintu surga mana dia mau masuk? Dia pilih pintu surga semua terbuka. Kalau dia mampu lakukan apa? Mencari keridhaan suami. Kalau suaminya ridho, yang kedua dia jaga sholatnya, kemudian puasa, dan yang dia jaga adalah syahwatnya antara dua bibir dengan antara dua paha. Yang banyak sekarang memang perempuan bermasalah. Di TikTok itu kan banyak perempuan. Sudah tua, ada cucunya, sudah pakai gigi palsu, masuk ke kamar, pasang HP, nyalakan lampu, baru goyang. Aku pengen dimanja. Tahu mata. Goyang-goyang. Ini yang jadi masalah. Ketemu lagi duda yang tua, sudah viral rambutnya, sudah habis giginya, viral lagi. Aku pengen memanja. Ketemu dua orang. Cik di seta, cik di belisi. Ini jadi masalah. Tapi tidak ada di sini, Dik. Wah, ini yang bahaya. Hanya perempuan memang perlu dibimbing, karena dia yang paling banyak bisa melenceng, potensinya besar. Apalagi sekarang, luar biasa, Pak. Makanya saya selalu bilang, ibu-ibu jaga suaminya baik-baik, servis dia dengan baik. Aja lalu tapalaba iman recadi. Kalau dia mau berangkat, antar dia ke depan pintu, salami tangannya, cium, baru lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu terdapat dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Tapi ya komela sumpah lakai taja lalu tabacanya. Dia nule monro kampung natena liwat talunga soyat. Iya, inilah doa yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa. Ada dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah Taha, pas pertengahan itu sampai akhir. Ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu yang dibaca orang kuma pasikarawai. Doa pasikarawai itu memang ada dalam hadis, tapi pada saat meletakkan tangan langsung baca itu. Sebelum dibaca, doa yang dibaca dalam hadis. Kemudian pada saat meletakkan baca itu ketika sudah menyentuh, itu yang dipakai. Ini. Taplak nih, Bu. Depa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kan jaga baik-baik suaminya. Ya itu biasa, Bu, sandala ninau tahu. Ulawan ninau tahu. Motorok ninau tahu. Ya makoka namo lakai ninau tahu ni tahu. Iya, mereka pengalakai makoka. Banyak pencuri suami sekarang. Banyak. Kenapa banyak? Karena perbandingan penduduk Indonesia sekarang 1 banding, ada yang mengatakan 7, mengatakan 9. Bayangkan, menikah 1 berarti ada 7 yang menganggur. Inilah yang sering curi-curi suami. Iya, depi kagak janda. Ya janda itu magalak tu minau lakai. Tapi dia itu kagak kau dia kumero kampung nanti. Makanya servis dia baik-baik. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Hafal itu. Hafal. Anggun di ruang tamu, pakaiannya selalu dia jaga. Gesit di dapur, tidak bunyi cangkir, nah jadi air panas. Seksi di kasur, tampil seksi ketika bersama dengan suami. Itulah yang menyenangkan suaminya. Sudah tahu, Bu? Jangan ditukar. Bahaya kalau baku tukar. Kalau gesit di kasur, baru begini tangannya. Maka besar. Ini yang bahaya. Nah, laki-laki itu kalau naik syahwatnya, setengah otaknya yang berfungsi. Memang, itu di Jendela Jauhari itu sudah dibahas. Laki-laki ketika syahwat naik, maka otaknya tidak normal. Pasti itu. Maka kalau kau mau normalkan, kasih cepat.
Makanya biasa ditanya, mau ke kantor Pak? Kantor. Mau ke pasar? Pasar. Kenapa? Karena ada yang dia minta kita tidak kasih. Karena memang otaknya tidak normal. Makanya jangankan pejabat, ustaz pun ketika terpengaruh dengan itu pasti tidak beres. Iya, kenapa? Karena memang secara manusiawi itu tidak bisa. Nabi Adam saja terpengaruh dengan godaan Hawa. Jelas-jelas Nabi ini. Makanya lalu tamelo matap-tapok. Maka dekang maki kana tanak darah megi pasti ngotongi Pak Ustaz aja lalu. Kasih sama mi Pak Ustaz naik mobil ndak apa-apa Pak Ustaz Ci. Ustaz itu bahaya. Kenapa? Pintar bertaubat. Iya. Pintar taubat. Nah bilang ndak apa-apa ji orang tua ji Pak Ustaz. Yang bahaya orang tua. Kau dengerannya biasanya maka sholat. Maka datang malolo anak muda je sudah Pak. Yang anak muda itu bahaya karena selalu ingin coba-coba. Makanya hati-hati. Makanya ibu-ibu servis suaminya baik-baik. Kita yang bikinkan makanan minuman setiap subuh Jumat pertama setiap bulan di awal bulan Muharram, maka aduk kopinya mengikuti arah tawaf. Malam Jumat pertama bacakan inna ansalnahu, baru letakkan sendok di tengah sampai berhenti berputar. Bacakan inna a'tainakal kautsar, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil berselawat. Degaga makunrei diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa Aisyah sering merengek mengambil sisanya Nabi? Itu hanya waktu-waktu tertentu. Ini azimatnya wanita yang jarang dia pakai. Makanya laki-laki kalau mau aman di subuh Jumat habisi kopinya. Selamat itu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi